Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita sampai pada kajian perencanaan untuk monitoring dan evaluasi. Nah, sebagai suatu kegiatan monitoring dan evaluasi itu perlu direncanakan. Dengan perencanaan yang baik, maka monitoring dan evaluasi diharapkan akan berlangsung baik. Tanpa perencanaan, maka bisa jadi monitoring dan evaluasi itu tidak berlangsung dengan baik. Pertama, kita akan bahas definisi perencanaan untuk monitoring dan evaluasi. Yang kedua, kita akan bahas apa yang hendak kita peroleh dalam perencanaan untuk monitoring dan evaluasi. Yang ketiga itu tipologi informasi dalam perencanaan untuk monitoring dan evaluasi. Yang keempat itu bagaimana cara kita memperoleh informasi tersebut. Dan yang kelima, siapa saja para pihak yang terlibat. Nah, saudara, pertama definisi perencanaan untuk monitoring dan evaluasi. Perencanaan itu didefinisikan secara sederhana sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang hendak dilakukan. Jadi dalam perencanaan misalnya kita tentukan sumber dayanya, kita tentukan waktunya, kita tentukan jadwalnya. Termasuk dalam penentuan sumber daya itu misalnya kita tentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa kemudian yang terjun atau turun ke lapangan dan seterusnya. Nah, itu adalah perencanaan untuk monitoring dan evaluasi di bagian definisi. Yang kedua, saudara, itu apa yang hendak kita peroleh dalam monitoring dan evaluasi. Nah, sebagai suatu kegiatan monitoring dan evaluasi itu tentu saja hendak mencapai sesuatu. Dalam perencanaan monitoring dan evaluasi yang hendak kita capai, pertama itu adalah data, yang kedua itu adalah informasi, dan yang ketiga itu adalah keputusan. Keputusan itu sebagai hasil pengolahan data dan informasi monitoring dan evaluasi itu tadi. Nah, terkait dengan ini, maka kemudian kita perhatikan yang ketiga ini, tipologi data dan informasi dalam monitoring dan evaluasi. Kita tentu paham ada dua tipologi informasi, yaitu yang pertama informasi kuantitatif, yang kedua itu adalah informasi kualitatif. Kita tidak sedang memperdebatkan kedua macam data dan informasi ini, tapi dalam monitoring dan evaluasi itu saya beri gambaran begini. Misalnya ada suatu sekolah yang siswanya 70% itu memperoleh nilai di atas 80, 30% memperoleh nilai di bawah 80. Maka dari data dan informasi ini, di data itu atau raw data kemudian diolah menjadi informasi. Informasi ini kemudian melahirkan kira-kira itu simpulan, simpulannya bahwa sekolah tersebut itu kualitasnya bagus. Tentu ada variabel dan indikator lain yang menjadi bahan penilaian, tapi dari data dan informasi ini kita memperoleh simpulan bahwa sekolah ini kualitasnya bagus atau kualitasnya itu tinggi. Nah, kita menyebut kualitas yang baik atau kualitas yang tinggi atau bermutu tinggi, ini sebenarnya itu adalah statement kualitatif, Sedangkan tadi itu 70% dari siswa tadi itu memperoleh nilai 80, 30% memperoleh nilai di bawah 80, itu adalah data dan informasi yang sifatnya itu adalah kuantitatif.
Nah, saya beri contoh lain. Biasa ini dilakukan dalam asesmen suatu program studi ya. Asesmen suatu program studi itu biasanya menentukan terlebih dahulu variabel dan indikatornya ya. Di antara variabel dan indikatornya itu misalnya saja itu cepatnya seorang lulusan itu memperoleh pekerjaan ya. Jadi berapa lama seorang lulusan dari dia dinyatakan lulus ya sampai dia memperoleh pekerjaan ya. Kalau misalnya dia itu dari lulus sampai dia memperoleh pekerjaan itu kurang dari 6 bulan ya, maka disebut baik. Kalau dia lebih dari 6 bulan itu tidak memperoleh pekerjaan, maka dia disebut buruk ya. Nah, saya sebut tadi itu ada kurang dari 6 bulan, ada lebih dari 6 bulan. Ini adalah data dan informasi kuantitatif ya. Kemudian simpulan tadi itu bahwa misalnya suatu program studi itu misalnya kita menyebut baik itu karena lulusannya kurang dari 6 bulan sudah memperoleh pekerjaan. Ya, maka kita bisa mengetahui bahwa ternyata tipologi informasi kualitatif itu adalah simpulan dari data dan informasi kuantitatif. Ada lagi contoh lain, misalnya berapa gaji pertama seorang lulusan suatu program studi. Kalau misalnya seorang lulusan program studi itu gaji pertamanya itu misalnya di bawah 5 juta, maka ini disebut buruk. Kalau misalnya gaji pertamanya itu di atas 5 juta, maka disebut baik. Kalau misalnya lebih dari 50% lulusan itu memperoleh gaji pertama di atas 5 juta ya, maka disebut baik. Nah, angka-angka ini adalah data dan informasi yang sifatnya itu kuantitatif ya. Simpulannya kemudian berupa ungkapan atau deskripsi kualitatif bahwa program studi tersebut itu baik, atau ada predikat lagi amat baik ya. Nah, demikian kira-kira tentang tipologi informasi yang hendak kita peroleh. Bagaimana kalau misalnya kita memperoleh informasi terkait dengan personal atau terkait dengan orang, itu juga bisa demikian ya, Misalnya kita lihat seseorang pegawai itu dari daftar presensi atau daftar kehadiran. Kalau misalnya dalam waktu 1 tahun dia itu tingkat kehadirannya itu di atas 80%, maka dia disebut rajin. Kalau tingkat kehadirannya itu di bawah 80%, maka dia disebut malas. Misalnya demikian. Dari misalnya predikat rajin atau malas itu, kita bisa lantas menentukan reward or punishment. Kalau dia termasuk rajin, maka kita tentukan reward, kita tentukan imbalan yang bagus-bagus, misalnya berupa insentif, berupa kenaikan pangkat, dan lain-lain ya. Kalau misalnya dia tergolong malas, maka tentu saja ada yang disebut punishment itu misalnya berupa disinsentif misalnya ya. Demikian untuk yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara kita memperoleh suatu data dan informasi. Suatu data dan informasi itu cara memperolehnya tergantung dari tipologi data dan informasi itu ya. Jadi ini tergantung pada butir yang keempat itu. Apakah informasi itu informasi kuantitatif atau informasi itu informasi kualitatif. Kalau informasi kuantitatif
Misalnya kita bisa peroleh berdasarkan survei, ya. Kita bisa peroleh berdasarkan misalnya kuesioner, ya, daftar pertanyaan dengan pilihan ganda misalnya. Kalau informasinya itu adalah informasi kualitatif, cara yang kita lakukan misalnya saja itu adalah wawancara mendalam, in-depth interview. Dan biasanya juga dalam monitoring dan evaluasi yang langkah in-depth interview atau wawancara mendalam ini dilakukan setelah kita memperoleh data dan informasi awal. Jadi kita tidak serta-merta langsung melakukan in-depth interview. Nah, berikutnya yang kelima, siapa saja para pihak yang terlibat dalam perencanaan untuk memperoleh data dan informasi. Dalam perencanaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini, saudara, itu ditentukan juga siapa saja para pihak yang terlibat. Lazimnya itu begini, saudara, ya. Lazimnya itu ada yang disebut monitoring dan evaluasi dari bawah ke atas, ada yang disebut monitoring dan evaluasi sejajar atau paralel. Yang ketiga ada yang disebut monitoring dan evaluasi dari atas ke bawah. Ini menentukan para pihak yang terlibat. Kalau monitoring dari atas ke bawah, kalau monitoring dan evaluasi dari atas ke bawah, itu kurang lebih kita melibatkan karyawan, ya, karyawan di tingkat bawah atau yang disebut lower management sampai worker. Kita libatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring dan evaluasi paralel, kita libatkan kira-kira itu pegawai atau jajaran pegawai yang setara, ya. Misalnya kolega atau teman sejawat kita libatkan dalam monitoring dan evaluasi. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dari atas ke bawah itu kita tentukan siapa atasan yang melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi dalam perencanaan ini, saudara, kita tentukan terlebih dahulu misalnya apakah monitoring dan evaluasi yang kita hendak lakukan itu dari atas ke bawah, sejajar atau paralel, ataukah dari atas ke bawah. Ini menentukan apa yang hendak kita lakukan semuanya dalam monitoring dan evaluasi. Demikian, semoga pertemuan kita bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.